Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Laili Fadila Banua, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu Taguchi's Quality Engineering, di mana metode ini menawarkan cara sistematis untuk meningkatkan kualitas melalui pengendalian variasi, perencanaan yang robust, serta penggunaan desain eksperimen yang efisien. Tentunya saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Keila Safira Azahra, dengan ujung NPM 041, kemudian ada Triola Putri Nurharfani dengan NPM akhir 031, kemudian ada MAD Kurniawan dengan NPM akhir 037, kemudian ada Rosabella dengan NPM akhir 127, dan Deat Permatasari dengan NPM akhir 131. Untuk mengefisiensikan waktu, kita akan mulai pada presentasi yang pertama. Next. Baik, kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu Taguchi's Quality Engineering. Sebelum kita memahami lebih lanjut, kita akan menjelaskan mengenai Taguchi's Quality Engineering tersebut. Taguchi's Quality Engineering merupakan pendekatan kualitas yang dikembangkan oleh Dr. Genichi Taguchi dengan fokus pada penanganan variasi dan kerugian yang ditimbulkan produk kepada masyarakat. Nah, dalam metode ini, kualitas tidak hanya diukur dari pemenuhan spesifikasi, tetapi dari kemampuan produk mencapai kinerja tepat pada target meski berada dalam kondisi proses atau lingkungan yang tidak ideal. Nah, sebagai perkembangan penting setelah DOE, SKICHI, dan TIKICHI, maka metode Taguchi menekankan desain produk dan proses yang robust melalui konsep loss function. Nah, pendekatan ini berkembang untuk membantu perusahaan menekan biaya kegagalan, meningkatkan keandalan produk, dan menjaga kepuasan pelanggan secara konsisten. Next. Next. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi kerugian atau loss function. Jadi dalam pandangan Taguchi, kualitas ini tidak hanya dihitung dari cacat di pabrik, tapi dari kerugian yang dialami masyarakat setelah produk digunakan. Artinya, kerugian muncul ketika produk tidak memenuhi kebutuhan pelanggan atau menyimpang dari kinerja ideal, walaupun masih dalam batas spesifikasi. Inilah perbedaan utamanya dari pendekatan tradisional. Nah, pendekatan lama menganggap produk itu baik selama masih dalam spesifikasi atau masih dalam batas LSL dan USL dan berfokus pada inspeksi akhir. Nah, sementara itu berbeda dengan pendekatan Taguchi. Taguchi menilai produk baik jika mencapai target persis, karena semakin jauh dari target, maka semakin besar kerugian yang akan diterima oleh masyarakat. Nah, fokus Taguchi ini bukan inspeksi akhir, melainkan pengendalian proses sejak awal agar variasi dapat diminimalkan. Nah, perbedaan secara rinci dari pendekatan tradisional dan pendekatan Taguchi dapat dilihat pada tabel di layar. Next. Nah, yang selanjutnya adalah di pendekatan Taguchi ada satu konsep penting, yaitu namanya nominal terbaik. Jadi, nominal terbaik ini digunakan ketika suatu kualitas itu harus pas atau harus sesuai dengan titik target. Bukan sekedar yang penting tidak melewati batas, tetapi benar-benar dinilai idealnya. Prinsipnya sederhana, maka semakin dekat nilai aktual suatu karakteristik dengan target, maka semakin kecil kerugiannya. Sebaliknya, semakin jauh dari target, maka semakin besar kerugian yang ditimbulkan. Nah, hal ini diterapkan pada parameter seperti dimensi, warna, voltase, kekuatan, dan parameter lain yang harus berada benar-benar tepat atau sesuai pada nilai tertentu, bukan sekedar tidak melewati batas. Nah, kerugian ini dihitung dengan rumus fungsi kuadrat, yaitu L sama dengan L, di mana L ini kerugian, Y ini merupakan nilai karakteristik kinerja, dan T ini target, kemudian K adalah koefisien kerugian. Nah, rumus ini menggambarkan bahwa deviasi sekecil apapun itu akan tetap menghasilkan yang namanya kerugian. Next.
Selanjutnya adalah rata-rata kerugian. Nah, dalam kondisi nyata, memang proses produksi itu tidak pernah benar-benar stabil. Selalu ada yang namanya gangguan, variasi operator, variasi material, dan lain-lain. Nah, karena itu nilai hasil tidak selalu tepat di target. Taguchi tidak hanya melihat satu nilai saja, tapi melihat kerugian rata-rata. Inilah yang akan kami bahas. Di mana ada dua sumber kerugian, yaitu penyebaran. Yang pertama adalah penyebaran hasil proses atau variasi. Makin besar variasinya, makin tidak konsisten produknya. Yang kedua adalah jarak rata-rata hasil dari target. Makin jauh dari target, maka makin besar kerugiannya. Oleh karena itu, digunakan oleh rumus yang telah terlampir pada layar, di mana L bar sama dengan K deviasi kuadrat ditambah Y bar dikurang target. Nah, hal ini menekankan bahwasannya kualitas yang baik bukan hanya yang rata-ratanya pas, tetapi yang stabil dan konsisten. Nah, yang rata-rata tepat target, tapi variansinya besar, tetap dianggap merugikan masyarakat. Next. Selanjutnya adalah fungsi kerugian lainnya. Setelah memahami fungsi kerugian yang memiliki target tertentu, sekarang kita beralih ke dua fungsi kerugian yang digunakan ketika tidak ada angka target, tetapi kita tahu arah kualitas yang diinginkan. Nah, dua fungsi ini sangat penting dalam metode jika banyak karakteristik tidak mengarah ke satu angka, tetapi hanya memiliki kecenderungan semakin kecil semakin baik, ataupun semakin besar semakin baik. Nah, yang pertama adalah kita bahas smaller the better. Pada tipe smaller the better, nilai terbaik adalah 0. Artinya, semakin kecil nilai karakteristik tersebut, maka semakin bagus kualitas proses atau contohnya dari karakteristik yang masuk kategori ini adalah jumlah cacat produk, tingkat polusi, konsumsi energi, dan kesalahan pengukuran. Mengapa 0 dianggap paling baik? Karena nilai ini itu sering mempresentasikan kondisi tanpa kesalahan, tanpa pemborosan, dan tanpa penyimpangan. Sekarang kita lihat pada diagram. Diagram ini menunjukkan sebuah kurva yang menanjak ke atas. Pada sumbu horizontal terdapat nilai karakteristik atau performa. Pada sumbu vertikal terdapat nilai kerugian atau loss. Nah, ketika performa mendekati 0, grafik berada pada kerugian yang rendah. Namun, ketika performa semakin besar, kerugian akan naik tajam. Nah, interpretasinya adalah sederhana. Setiap kenaikan kecil dari 0 langsung menimbulkan kerugian, dan kerugian ini meningkat dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa dalam kategori ini, penyimpangan sekecil apapun langsung dianggap tidak menguntungkan. Yang selanjutnya adalah large the better, di mana kebalikan dari sebelumnya, large the better ini digunakan untuk karakteristik kualitas yang semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus. Contohnya apa? Contohnya adalah kuat tarik bahan, efisiensi mesin, jarak tempuh kendaraan, dan daya ikat. Nah, pada karakteristik seperti ini, tujuan kita adalah mendorong nilai setinggi mungkin, karena nilai tinggi mencerminkan kinerja yang maksimum. Nah, pada slide ditunjukkan bahwa sebuah grafik, yaitu grafik large the better, dengan kurva menurun. Jadi interpretasinya adalah pada nilai performa yang rendah, kerugian berada di titik tertinggi. Semakin besar nilai performa, kurva bergerak turun menandakan kerugian semakin kecil. Artinya, nilai yang rendah sangat tidak diinginkan karena jauh dari performa ideal. Namun, ketika nilainya naik, kerugian semakin kecil sampai akhirnya mendekati 0. Grafik ini membantu kita memahami bahwa kategori ini mendorong nilai untuk mencapai titik maksimal. Next. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada salah satu inti metode Taguchi, yaitu orthogonal array atau OA. OA adalah struktur tabel eksperimen yang dirancang untuk membuat proses yang efisien. Biasanya jika kita memiliki banyak faktor dan banyak level, jumlah kombinasi eksperimen bisa sangat besar. Misalnya 4 faktor dengan 3 level masing-masing menghasilkan 81 kombinasi, ini tentu tidak efisien dalam waktu, biaya maupun sumber daya. Nah, Taguchi menawarkan solusi melalui OA yang memungkinkan kita menjalankan sejumlah eksperimen minimal, tetapi tetap memberikan informasi yang cukup untuk menganalisis pengaruh faktor. Nah, pada slide tersebut kita melihat contoh tabel orthogonal array OA8.
di mana baris row ini memiliki percobaan. Jadi OA8 ini memiliki 8 baris yang berarti total percobaan ini hanya 8 kali. Nah, kolom mewakili faktor. Jadi masing-masing kolom biasanya menunjukkan level dari sebuah faktor yang diuji. Nah, angka-angka yang muncul seperti 1, 2, 3 ini mencerminkan level faktor tersebut. Lalu apa sih kelebihan dari orthogonal array ini? Jadi kelebihan orthogonal array adalah yang pertama adalah setiap level faktor ini muncul secara seimbang. Yang kedua, pengaruh masing-masing faktor bisa dipisahkan dan dianalisis. Nah, yang ketiga adalah jumlah percobaan jauh lebih sedikit dibanding uji penuhnya. Nah, dengan kata lain, OA ini mengubah eksperimen besar menjadi eksperimen kecil tanpa mengorbankan informasi statistik yang penting. Selanjutnya kita melanjutkan terkait orthogonal array dan kita akan membahas terkait derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan merupakan menentukan jumlah minimum informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis faktor dan interaksi. Untuk faktor dua level seperti faktor dan interaksi memiliki 1 derajat kebebasan. Nah, total derajat kebebasan harus kurang dari atau sama dengan jumlah kolom OA. Nah, pada contoh 4 faktor 2 level dengan 2 interaksi A, B, C, D, dan B, C, C, D, OA yang digunakan harus memiliki kolom yang cukup seperti OA8 atau OA16 agar seluruh faktor dapat dianalisis dengan valid. Selanjutnya adalah tabel interaksi dan grafik linear. Jadi, tabel interaksi membantu kita menentukan hubungan antara dua faktor. Dalam OA, setiap kolom bisa mewakili faktor atau interaksi antara faktor. Nah, tabel ini menunjukkan jika faktor A dan faktor B berinteraksi, maka interaksinya harus ditempatkan pada kolom yang sama. Nah, tabel ini membantu menghindari penempatan kolom yang salah sehingga analisis interaksi tetap akurat. Nah, selain itu, grafik linear pada OA itu merupakan visualisasi yang memetakan hubungan antar kolom. Nah, titik pada grafik mewakili kolom dalam OA. Garis yang menghubungkan titik menunjukkan bahwa kedua kolom tersebut memiliki interaksi dengan interaksi. Nah, dengan bantuan grafik linear, kita bisa dengan mudah memutuskan kolom mana yang digunakan untuk faktor utama dan kolom mana yang digunakan untuk interaksi. Nah, hal ini sangat penting dalam eksperimen karena salah penempatan kolom bisa membuat analisis menjadi keliru. Nah, jadi secara keseluruhan diagram-diagram dan tabel dalam slide yang telah dijelaskan ini membantu kita memahami bagaimana Taguchi ini merancang eksperimen yang efisien, bagaimana kerugian kualitas dihitung, dan bagaimana pola interaksi antar faktor bisa dianalisis secara tepat. Next. Selanjutnya kita masuk ke signal to noise atau SN ratio. Jadi SN ratio itu adalah kontribusi paling penting dari Taguchi untuk menilai kualitas yang robust terhadap variasi. Nah, SN ratio itu adalah cara untuk mengukur seberapa baik suatu proses menghadapi gangguan. Jadi sederhananya, sinyal itu adalah performa yang kita inginkan, dan noise adalah gangguan atau variasi yang tidak kita inginkan. Nah, SN ratio ini membandingkan energi yang menghasilkan fungsi yang diinginkan, yaitu sinyal, dengan energi yang hilang akibat variasi atau gangguan. Tujuan dari SN ratio ini adalah memperbesar sinyal dan meminimalkan noise sehingga proses lebih stabil dan konsisten. Untuk gambar dari konsep signal to noise ratio atau SN ratio dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di slide ini, itu kan terdapat ilustrasi sistem pengereman pada mobil. Jadi ketika mobil direm, energi yang berhasil menghentikan mobil itu disebut sinyal. Tetapi juga ada energi yang terbuang menjadi panas, suara berdecit, kehausan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut noise. Untuk rumus dari SN ratio sendiri, itu adalah signal per noise. Selanjutnya, jadi di sini adalah contoh perhitungan atau bentuk perhitungan dari SN ratio. Nah, bentuk sederhana dari SN ratio itu seperti yang tadi, yaitu sinyal per noise atau Y per S. Nah, kebalikannya dari coefficient of variation.
jenis nominal the best, rumus yang digunakan adalah log 10 sinyal per noise kuadrat. Jadi, Y itu disimbolkan sebagai sinyal, yaitu nilai respon yang diinginkan. Dan noise atau S kuadrat adalah variasi yang tidak dapat dikontrol atau sangat mahal untuk dikontrol. Nah, SN rasio ini menyatukan rata-rata atau mean dan variasi atau varians ke dalam satu ukuran kinerja. Kemudian di sebelah kanan ini ada tabel tentang skala desibel. Jadi desibel atau dB itu adalah skala logaritmik yang digunakan pada SN rasio untuk mengukur peningkatan kualitas secara relatif. Nah, di sini ada tabel tentang skala desibel, linear, dan percent change. Jadi tabel ini itu menunjukkan bahwa dB itu logaritmik. Jadi artinya perubahan angka kecil pada dB sebenarnya menunjukkan perubahan performa yang cukup besar. Misalnya, dB change itu perubahannya hasilnya setelah dihitung sebesar 0,5. Nah, namun sebenarnya perubahan performanya itu sebesar 12%, seperti itu. Seterusnya. Jadi, di sini kita masuk ke dalam contoh perhitungan dari signal to noise atau SN rasio. Jadi di contoh yang pertama, tentukan rasio SN untuk proses yang memiliki rata-rata suhu 21 derajat Celcius dan simpangan baku sampel sebesar 2 derajat Celcius selama 4 menit. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus, menghasilkan 20,41 dB. Jadi nilai SN rasio ini menggambarkan seberapa baik proses tersebut dalam menghadapi variasi. Semakin tinggi, maka semakin stabil hasilnya. Nah, kemudian masuk ke contoh soal 2, yaitu seorang produsen isian roti membandingkan kandungan kalori dari proses asli dengan proses yang baru, yang mana memiliki kandungan yang lebih rendah dan apa perbedaannya. Jadi dapat dilihat di bagian sebelah kanan itu kita diberikan dua data perbandingan, yaitu yang original dengan yang lain, dengan beberapa angka numerik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus SN rasio, masuk signal per noise. Nah, setelah dimasukkan, hasil yang original itu menghasilkan minus 42,28 desibel, sedangkan untuk yang like itu menghasilkan minus 41,22 desibel. Dan setelah kita jumlahkan, itu menghasilkan sama dengan 1,06 desibel, atau sebenarnya perubahan performanya itu sebesar 26%. Jadi hasilnya proses dengan interpretasinya itu dengan proses SN yang lebih tinggi dianggap lebih bagus karena variasinya lebih kecil walaupun rata-rata kalorinya begini. Selanjutnya kita masuk ke parameter desain. Jadi parameter desain ini adalah tahap penentuan kondisi optimal produk atau proses agar tidak sensitif terhadap noise. Nah, parameter desain itu berfokus pada meminimalkan variasi dan menghasilkan produk robust. Pada gambar diagram di sebelah kiri itu terlihat ada 3 tahap menurut Taguchi, yaitu sistem desain, kemudian ada parameter desain dan toleransi desain. Nah, parameter desain yang berada di tengah merupakan tahap yang menentukan kombinasi faktor yang paling stabil tanpa membuat biaya melonjak. Jadi hanya pada tahap produk desain seluruh noise, yaitu deteriorisasi, variasi proses masih dapat dikendalikan. Semakin akhir tahap, semakin sedikit countermeasure yang dilakukan. Nah, Taguchi ini menekankan robust desain melalui parameter desain dan toleransi desain. Untuk sistem desain, Taguchi itu menekankan membuat prototipe di awal, sedangkan untuk parameter desain itu memiliki level faktor terbaik agar produk stabil meski ada gangguan. Nah, kemudian di slide ini ada contoh robust desain oleh Inatilla Company. Jadi di sini ditunjukkan bagaimana inner array dan outer array itu dipadukan. Inner array OA9 itu menentukan 9 kombinasi faktor kontrol dan outer array OA4 menentukan 4 gangguan. Nah, tujuannya itu menghasilkan nilai SN rasio yang paling tinggi. Dan dengan pendekatan ini itu menjadi lebih andal, tetap menarik, dan tidak mudah error. Selanjutnya ini adalah contoh lain dari parameter desain. Nah, contoh lainnya, di sini kasusnya pengembangan paper feeder pada mesin fotokopi. Kinerja yang diinginkan itu adalah tidak terjadi seed maupun seed miss.
desain itu menentukan 4 kontrol faktor spring tension, roll diameter, speed, dan roller masing-masing pada 3 level. Nah, selanjutnya ditetapkan 3 noise factor, berat kertas, tingkat kelembapan, dan jumlah lebar. Eksperimen dilakukan menggunakan 2 array, yaitu inner array OA9 untuk kontrol faktor dan outer array OA4 untuk noise factor. Setiap kombinasi kontrol diuji 4 kali dengan perubahan noise, dan hasilnya dihitung menjadi signal to noise. Nilai SN inilah yang menentukan konfigurasi parameter terbaik yang memberikan performa stabil meskipun di bawah kondisi gangguan. Pendekatan ini memastikan tetap tidak robust ketika digunakan dalam kenyataan di mana variasi kondisi kertas tidak dapat dihindari. Oke, selanjutnya ada case tentang iron casting. Jadi iron casting itu adalah paduan dari besi dan karbon dengan kandungan karbon itu lebih dari 22% yang diproduksi dengan cara melemburkan besi hingga cair dan dituangkan ke dalam cetakan. Nah, contohnya itu ada panci yang dari nama brandnya itu Skitchen. Mereka itu menjual panci yang namanya itu cast iron classic skillet. Jadi untuk di case ini tuh ada perusahaan yang namanya Wisco Casting yang mengalami permasalahan dalam proses iron casting, terutama pada tahap finishingnya. Dia memakan waktu cukup lama akibat variasi kualitas hasil cetakan. Perusahaan menduga bahwa kualitas produk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor proses, namun belum diketahui faktor mana yang berpengaruh paling signifikan. Oleh karena itu, perusahaan ini memutuskan melakukan eksperimen terstruktur dengan menggunakan metode Taguchi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi kualitas iron casting dan menentukan kombinasi level terbaik. Tujuannya menggunakan metode Taguchi ini yang pertama itu untuk mengetahui faktor-faktor proses yang paling berpengaruh terhadap kualitas hasil pengecoran besi. Yang kedua itu untuk menentukan dari faktor-faktor ini tuh level mana sih yang terbaik untuk menghasilkan kualitas optimal dengan smaller the better. Yang ketiga itu mengurangi waktu finishing dengan cara meminimalkan variasi dan cacat hasil casting. Nah, di tabel ini tuh ada 7 faktor dengan 2 level yang berbeda, yang dimana selanjutnya itu untuk faktor seperti Senkopek ini bakal disebut sebagai faktor A, level 1-nya itu bakal disebut sebagai A1, dan level 2-nya disebut A2. Next. Nah, karena jika menggunakan kombinasi penuh dari 7 faktor dengan 2 level tadi, yang bakal menghasilkan 128 percobaan itu terlalu banyak dan mahal, Wisco Casting ini menggunakan metode Taguchi OA8 atau orthogonal array 8 yang hanya memerlukan 8 percobaan. Nah, di tabel kombinasi hasil output menggunakan OA8 ini terdapat 8 percobaan dengan 7 faktor tadi. Di mana contohnya, misal di TC1 atau percobaan pertama itu, seluruh faktor ini menggunakan level 1 yang menghasilkan hasil sebesar 89%. Untuk misalnya contoh lainnya itu di nomor 6, di percobaan ke-6 itu, OA ini menggunakan A2 atau A level 2, B level 1, dan C level 2 dan seterusnya yang menghasilkan hasil sebesar 16%. Di mana dari kombinasi hasil output ini bakal dilakukan perhitungan rata-rata hasil outputnya seperti perhitungan di sebelah tabelnya. Contohnya kayak di A1 itu, pada percobaan pertama, level A1 itu berada di percobaan pertama, kedua, ketiga, dan 4. Di mana di percobaan pertama itu dengan hasil 89, percobaan kedua dengan hasil 55, percobaan ketiga dengan hasil 38, dan percobaan keempat dengan hasil 44. Nah, dibagi dengan 4. 4 itu adalah jumlah berapa percobaan yang menggunakan level 1. Nah, di sini kan ada dari percobaan pertama dan keempat, sehingga dibagi dengan 4, yang hasilnya itu 56,5 dan seterusnya. Next. Nah, setelah mendapat dari hasil rata-rata tadi, kemudian dimasukkan ke dalam tabel respon rata-rata hasil output. Dari hasil tadi itu di level 1 diurutkan di level 1 dan level 2 sesuai dengan faktor-faktornya. Nah, untuk yang bentuknya segitiga itu adalah selisih dari satu faktor dengan 2 level yang berbeda tadi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabel respon rata-rata, selanjutnya itu dimasukkan ke dalam grafik respon rata-rata hasil. Dan di mana untuk bagian atas adalah level 1 dan di bagian bawah itu adalah level 2-nya. Nah, dari analisis respon tabel dan respon grafik ditemukan bahwa
tidak semua faktor dalam proses RN casting ini memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil akhirnya. Faktor yang paling menentukan kualitas adalah mold hardness atau faktor D, cycle addition atau faktor F, dan clay addition faktor C. Ketiga faktor ini memiliki selisih tertinggi yang berarti perubahan level pada faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas hasil testing. Nah, faktor D di level 2 ini terbukti menghasilkan paling baik karena cetakan yang lebih keras menghasilkan bentuk yang lebih stabil dan meminimalkan cacat. Faktor F2 atau cycle level 2 memberikan permukaan cetakan yang lebih baik dan mengurangi kecepatan, sedangkan untuk C2 atau clay addition level 2 ini meningkatkan kekuatan pasir cetak sehingga hasil lebih konsisten. Nah, selain ketiga faktor tersebut, faktor lainnya seperti sand compact, iron temperature, milling time, dan sand addition menunjukkan pengaruh yang jauh lebih kecil sehingga tidak menjadi fokus utama dalam optimasi proses. Berdasarkan tujuan smaller the better, kombinasi level yang menghasilkan nilai respons terendah dan dianggap paling optimal adalah D2, F2, dan C2 yang bisa dilihat di tabel respon rata-rata hasil di mana D2 itu respon terendahnya itu sebesar 42,5, F2 sebesar 43,8, dan C2 sebesar 45,3. Penerapan kombinasi level ini dapat membantu perusahaan memperoleh hasil casting yang jauh lebih halus, mengurangi cacat permukaan, serta menurunkan waktu finishing secara keseluruhan. Dengan demikian, metode Taguchi ini terbukti efektif dalam mengidentifikasi faktor paling berpengaruh dan memberikan rekomendasi perbaikan respon proses yang praktis dan efisien. Next. Selanjutnya itu ada confirmation run. Jadi confirmation run ini adalah langkah untuk memprediksi hasil percobaan akhir dengan persamaan seperti di gambar, seperti di PPT, di mana yang bentuknya seperti huruf itu dibaca sebagai muhat adalah nilai estimasi atau prediksi rata-rata respon. T-bar yaitu rata-rata keseluruhan respon eksperimen. D2, F2, dan C2 itu adalah faktor-faktor di level terbaik dari 7 faktor tadi, dan ini adalah jumlah faktor penting yang digunakan dalam perhitungan. Dan di mana untuk mencari confirmation run ini diperlukan mencari T-bar dulu atau rata-rata keseluruhan respon eksperimen. Dan rumusnya itu jumlah dari percobaan, 7 percobaan tadi dijumlahkan dan dibagi dengan N, yaitu dibagi dengan 7 karena dibagi dengan 8 karena ada sekitar 8 percobaan. Nah, selanjutnya mencari muhatnya itu dengan rumus D2 jumlah dari level terbaik tadi dikurang dengan N-1 dikali T-bar yang menghasilkan sekitar 20%. Next. Nah, dari hasil perhitungan prediksi tadi menghasilkan nilai muhat sebesar 20%. Tetapi setelah dilakukan confirmation run di proses nyata, diperoleh nilai aktual sebesar 19,2%. Nah, karena hasil nyata dengan hasil prediksi ini sangat dekat, maka eksperimen ini dianggap sangat berhasil dan kombinasi faktor optimum yang dipilih adalah valid. Pendekatan nilai ini menunjukkan bahwa model prediksi yang digunakan terbukti akurat dan dapat dipercaya untuk memperkirakan performa proses produksi. Nah, optimasi faktor yang dipilih yaitu D2, F2, dan C2 memberikan pengaruh paling signifikan dibandingkan 4 faktor lainnya yang tidak menunjukkan kontribusi besar. Konsistensi antara nilai prediksi dan hasil nyata mengindikasikan bahwa metode pengujian telah dirancang dengan baik dan variabilitas proses dapat dikendalikan. Jika hasil confirmation run ini jauh berbeda, maka kemungkinan penyebabnya adalah jarak level faktor terlalu berdekatan, adanya faktor penting yang belum dimasukkan, atau interaksi antar faktor yang tidak diperhitungkan. Dampak penerapan kombinasi faktor optimal tampak jelas pada peningkatan performa produksi. Kebutuhan penghalusan atau grinding menjadi lebih sedikit sehingga tenaga kerja dapat dikurangi dari yang sebelumnya 6 orang menjadi 5 orang. Selain itu, tingkat scrap. Jadi scrap ini adalah besi bekas atau limbah besi yang sudah tidak terpakai lagi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sisa konstruksi bangunan, dan sejenisnya ini dapat diturunkan dari 8% menjadi 4%. Dan permukaan casting yang dihasilkan juga menjadi lebih halus. Nah, analisis SN ratio dan variansi juga menunjukkan aditivitas yang baik dengan persentase non-conforming tetap berada dalam kisaran wajar 20% sampai 8%. Jadi, analisis SN ratio dan variansi menunjukkan bahwa sistem atau proses yang dianalisis memiliki kualitas yang baik dan stabil, meskipun ada beberapa data yang tidak memenuhi standar. Namun, persentase non-conforming ini masih dalam batas yang wajar. Nah, secara keseluruhan, hasil
Percobaan ini membuktikan keberhasilan optimasi proses serta efektivitas pendekatan Taguchi dalam mengontrol kualitas produksi. Oke, jadi selanjutnya adalah kasus 4, yaitu stamping logam. Di mana kasus ini itu menggunakan desain 2 tingkat, yaitu dengan susunan faktor kebisingan atau noise factor dan karakteristik kinerja nominal terbaik, yaitu jarak dari pusat lubang ke tepi stempel logam. Nah, nilai target untuk karakteristik ini adalah 0,40 inci. Nah, jadi berdasarkan gambar tabel, terdapat 3 faktor kontrol beserta levelnya, serta 3 faktor kebisingan beserta levelnya yang telah ditetapkan oleh tim. Nah, percobaan dilakukan dengan menggunakan orthogonal array OA4 untuk lari kontrol dan OA4 untuk lari kebisingan. Jadi bisa dilihat bahwa di sini faktor kontrolnya ada A tinggi roll, B ini pemasok material, lalu untuk faktor kebisingannya ada jumlah minyak, V untuk ketebalan material, dan W untuk kekerasan material. Next. Nah, jadi strategi nominal terbaik berfokus pada identifikasi 2 jenis faktor kontrol. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi variasi, yaitu faktor yang perlu diminimalkan. Faktor-faktor ini terlebih dahulu ditentukan menggunakan rasio SN. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi nilai rata-rata yang disebut sebagai faktor penyesuaian atau faktor sinyal dan digunakan untuk mengatur rata-rata Y agar mendekati nilai target. Nah, di gambar ini sudah ditunjukkan bahwa tabel respon dan grafik respon untuk rasio SN. Dari hasil analisis, faktor yang memiliki pengaruh paling besar adalah faktor B dengan level 1 sebagai level terbaik. Dengan demikian, variasi dapat diminimalkan dengan memilih faktor B pada level 1, sedangkan faktor A dan C dapat menggunakan salah satu levelnya. Next. Kemudian dari gambar yang ini juga, faktor yang paling mempengaruhi rata-rata adalah faktor A atau tinggi roll. Karena itu, faktor A berfungsi sebagai faktor penyesuaian yang dapat diatur untuk mencapai target nilai yaitu 0,40 inci. Penggunaan faktor penyesuaian seperti ini menjadikan desain lebih kuat, mirip dengan fitur pengaturan nol pada timbangan kamar mandi. Nah, analisis rata-rata yang digunakan pada kasus ini sudah tepat ketika perubahan rata-rata relatif kecil. Jika diperlukan, nilai rata-rata ini bisa ditransformasikan dengan 10 log. Untuk perubahan rata-rata yang besar, digunakan analisis sensitivitas dengan rumus seperti ini, yaitu SM atau dB sama dengan 10 log 10 dalam kurung T pangkat 2 dibagi N. Nah, ekspresi dari T pangkat 2 di bagian ini adalah ekses dari average, ukuran umum dalam desain eksperimen. Analisis SN biasanya digunakan saat variasi dinyatakan dalam persentase terhadap Y. Jika variasi diukur dalam satuan absolut dan bisa bernilai negatif, maka digunakan persamaan alternatif SN-nya, yaitu SNN sama dengan 10 log 10 detik pangkat 2. Nah, jadi belum ya, next. Jadi, berdasarkan analisis rasio SN dan nilai rata-rata diperoleh bahwa faktor yang paling mempengaruhi variasi adalah faktor B, itu pemasok material dengan selisih pengaruh sebesar 13,23 dB. Sehingga level terbaik untuk meminimalkan variasi adalah B1. Dengan demikian, desain proses yang optimal adalah menggunakan B1 untuk menghasilkan variasi yang paling kecil. Nah, jadi secara keseluruhan, kombinasi ini menghasilkan proses stamping logam yang lebih robust, stabil, dan konsisten terhadap kondisi kebisingan. Next. Nah, selanjutnya adalah desain toleransi. Nah, di sini, desain toleransi adalah proses penentuan toleransi statistik di sekitar target. Selama tahap desain parameter, toleransi berbiaya rendah harus digunakan. Konsep ini baru diterapkan ketika nilai-nilainya berada di luar batas toleransi berbiaya rendah. Jadi, pengetatan toleransi secara efektif atau peningkatan untuk menghilangkan variasi yang berlebihan. Desain ini menggunakan analisis variance, ANOVA, untuk menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variabilitas total dan fungsi kerugian untuk mendapatkan keseimbangan antara kualitas dan biaya. Jadi, hasil akhirnya adalah toleransi yang optimal, yaitu yang memiliki batas variasi yang untuk menjaga kualitas tetap tinggi, mengurangi biaya inspeksi dan perbaikan, dan hanya fokus pada faktor yang paling mempengaruhi variasi. Jadi intinya itu desain toleransi adalah proses untuk menentukan batas toleransi statistik yang berada di sekitar target desain suatu produk. Pada tahap ini kita menggunakan toleransi yang biayanya rendah sebelum tahap produksi akhir dilakukan dengan toleransi yang lebih ketat dan mahal.
Next. Oke, di sini ada kasus satu yaitu rangkaian daya TV. Diketahui bahwa latar belakang masalahnya itu ada spesifikasi output rangkaian daya TV-nya itu 115 kurang lebih 3 volt, lalu output harus berada pada 112 V sampai 118 V. Jika output berada di luar batas ini, TV harus diperbaiki oleh pelanggan. Nah, diketahui juga bahwa rata-rata biaya perbaikan oleh pelanggan itu adalah $45 per unit. Nah, alternatifnya ini TV dapat dikalibrasi ulang di akhir produksi dengan biaya $1,60 per unitnya. Jadi, tujuan dari kasus ini tuh adalah menentukan toleransi yang optimal menggunakan fungsi kerugian dari Taguchi, sehingga biaya total yaitu kerugian pelanggan ditambah biaya kalibrasinya ini menjadi minimal. Next. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, digunakan fungsi kerugian pelanggan itu dihitung dengan rumus dasar Taguchi, bisa dilihat di sini yaitu L sama dengan K, dalam kurung itu Y min T tutup kurung pangkat 2. Diketahui bahwa biaya kerusakan pelanggannya ini sama dengan $45, deviasi pada batas spesifikasinya adalah 15 V. Kemudian dimasukkan angka-angka tadi yang telah diketahui, maka diperoleh D-nya itu sama dengan 2,83 dibulatkan menjadi 3 V. Jadi toleransi optimalnya adalah 3 V. Ketika biaya kalibrasi pabriknya itu sebesar $1,60 dibandingkan dengan kerugian pelanggan yaitu $45, maka diketahui bahwa batas toleransi yang paling ekonomis adalah 3 volt. Artinya selama output rangkaian daya ini masih berada di antara 112 sampai 118 volt, kerugian kualitas itu masih dapat diterima. Tapi jika keluar dari batas tersebut, maka pabrik cukup melakukan kalibrasi ulang dengan biaya yang jauh lebih murah. Oke, next. Baik, berikutnya kita masuk ke case yang berikutnya, itu kita akan bahas mengenai komponen plastik butterfly, yaitu merupakan salah satu komponen pada mesin karburator, di mana komponen ini sering mengalami permasalahan, yaitu sering mengalami patah. Dan setiap kerusakannya ternyata menyebabkan kerugian itu sebesar $39 per item. Dan ini merupakan masalah yang cukup serius. Dan bisa dilihat di slide bahwa kondisi awalnya itu memiliki kekuatan rata-rata itu hanya 105 pound per inci kuadrat. Dengan standar deviasinya itu menyentuh 30, yang berarti deviasinya masih besar dan kelas produk belum stabil. Jadi tim menetapkan target yaitu kekuatannya rata-rata harus minimal 160 pound per inci kuadrat dan standar deviasinya harus turun menjadi sama ataupun kurang dari 16 pound per inci kuadrat supaya produk lebih kuat dan juga efisien. Kemudian ada tabel di bawahnya itu menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor utama dalam proses produksi. Yaitu yang pertama ada feed rate, yang kedua ada RPM, ketiga ada second RPM, dan yang keempat ada temperatur, yang dimana masing-masing faktor ini memiliki rentang toleransi tertentu dan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas output dari suatu proses. Next slide. Baik, setelah dilakukan analisis, bisa kita lihat bahwa ternyata kontribusi pengaruh dari tiap faktor memiliki perbedaan, di mana bisa dilihat di tabel bahwa first RPM itu memberikan pengaruh terbesar itu sebesar 65,5%. Artinya perubahan ini merupakan sangat mempengaruhi dari suatu hasil. Kemudian ada feed rate yaitu menyumbang 17,9%. Kemudian ada second RPM sebesar 9,4% dan sisanya merupakan faktor residual. Dan dari sini kita bisa mengetahui faktor mana yang harus lebih dikendalikan untuk dapat memperbaiki dari kualitas. Dan setelah dilakukannya running ulang percobaan, rata-rata kekuatan itu meningkat dari 105 pound per inci kuadrat menjadi 168,5 pound per inci kuadrat. Jadi sudah melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi standar deviasinya masih 28,4%, belum mencapai target itu sama ataupun kurang dari 16, sehingga variasinya masih harus dikurangi lagi. Boleh next slide. Baik, selanjutnya adalah menghitung toleransi baru berdasarkan kontribusi faktor. Jadi untuk mencapai target standar deviasinya, variansi harus diturunkan dari yang awalnya itu 806,6 menjadi 256. Dan caranya adalah dengan mengurangi toleransi masing-masing faktor sesuai dengan tingkat kontribusinya. Dan terus untuk reduksi toleransi berdasarkan kontribusi bisa dilihat pada slide.
Mungkin bisa di next slide. Dan ini adalah perhitungannya. Jadi fit rate itu dikurangi hingga menyisakan variansinya itu 0,297 first SPM, first RPM itu turun lebih banyak karena kontribusinya besar, dan second RPM itu disesuaikan dengan variansi yang tersisa. Kemudian untuk setelah dilakukan toleransi itu ngulang, barulah kita bisa menentukan toleransi baru untuk setiap faktor. Bisa next. Dan ini adalah hasil toleransi barunya. Jadi fit rate itu yang awalnya memiliki poin sebesar 20% disempitkan menjadi 6,6%, kemudian first RPM dari 10% menjadi 5%, kemudian ada second RPM dari 10% menjadi 8%. Dengan toleransi yang lebih ketat ini, variansi proses bisa ditekan ke level yang lebih stabil. Dan setelah dilakukan running ulang dengan toleransi baru, hasilnya pun semakin lebih baik lagi. Kekuatan komponen meningkat, yang awalnya itu hanya 160, meningkat menjadi 179,9%, dan standar deviasinya akhirnya turun menjadi 12,1, sehingga targetnya itu berhasil tercapai. Bahkan signal to noise rasionya itu meningkat sekitar 200%, yang menandakan proses jadi jauh lebih robust, dan kerugian per mesin bisa dilihat di kanan bawah itu menurun drastis menjadi $2, sehingga total penghematan mencapai $370.000 untuk 10.000 engine. Dan setelah membahas mengenai studi kasusnya, kita akan membahas mengenai pemikiran terbaru dari Dr. Taguchi terkait kualitas. Bisa di next. Jadi menurut Dr. Taguchi, kualitas itu bukan cuma soal memenuhi spesifikasi belaka, tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kerugian bagi masyarakat. Artinya masalah kualitas harus dapat diperhatikan sejak tahap desain dan juga research and development, bukan di akhir melalui inspeksi. Beliau juga menekankan pentingnya efisiensi sumber daya serta perluasan metode Taguchi ke berbagai bidang seperti medis, software, dan juga MTS. Intinya, robust design adalah strategi jangka panjang terbaik dalam menghasilkan produk berkualitas stabil. Next slide. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, Taguchi itu melihat kualitas bukan hanya soal spesifikasi, tetapi seberapa dekat hasil kita dengan target yang kita inginkan. Walaupun hasil jauh dari target itu tetap dianggap merugikan, walaupun masih dalam batas toleransi. Karena itu, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi variasi agar hasil selalu mendekati target. Dan untuk mencapainya, Taguchi menggunakan robust design, yaitu menyetel kombinasi parameter proses supaya hasil tetap stabil meskipun ada gangguan. Ia memakai orthogonal array dan signal to noise ratio untuk mencari pengaruh terbaik dengan percobaan yang lebih sedikit. Kemudian dicek kembali melalui confirmation run. Dengan cara ini kualitas bisa naik sambil tetap menekan biaya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materi dengan baik. Demikianlah presentasi kami terkait materi Taguchi's Quality Engineering. Semoga pemaparan mengenai Taguchi's Quality Engineering ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami bagaimana kualitas dapat dirancang secara sistematis melalui pengendalian variasi dan desain yang robust. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laili Fadila Banua SMMM atas kesempatan yang diberikan serta kepada seluruh audiens yang telah mengikuti dan menyimak presentasi ini dengan baik. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.